Halo guys, welcome back to my channel Raskon. Di sini kita akan bermain Stick War Saga guys ya. Oke, di sini akan ku klaim dulu ini guys, karena ya diamond ini sangat langka menurutku. Oke, kecil banget cuy suaranya, kita besarin dulu ya kan. Dan masih ada nih, tapi mana cuy? Oh, ini dia. Sama ini. Oke, kita dapat diamond guys. Wih, 80 diamond cuy, mantep cuy. Kita beli dulu skin guys ya, karena cukup juga ini kan. Tapi beli skin apa ya? Bagaimana dengan patung? Ya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan patung aku. Ini juga, oh iya, ini ya wallpaper aja lah. Oke, wallpapernya ya biasa-biasa semua. Yang paling mahal di Bosco aja. Kita cari yang mana ya? Loh, kok skin ini profil Albrotros? Loh, bukan Kecu tuh ini. Oh, ini Altribos cak mirip laki-laki deh cuy. Lalu Kecu di mana? Kecu, oh ini dia. Kecu. Ya benar, Kecu ini perempuan guys. Tadi ada yang bilang laki-laki kan. Ini sebenarnya perempuan cuy. Oke. Lalu apa lagi ya? Oh tidak ada sih. Aku akan beli profil aja ini guys. Ya Terra. Ya lumayan imut sih. Aku juga membuat profil dari anime juga untuk Terra ini. Lalu bagaimana dengan suaranya? Baik, kita besarin ya supaya kedengaran ya kan. Defend. Attack. Miners inside. Oke. Man the fort. Ya lumayan bagus itu cuy. Man the fort. Ya, untuk banyak suara di sini ya Terra ini sih lumayan sih menurutku. Oke lah. Ada peti cuy di sini cuy. Tidak ada peti entar saja. Ya, 65.000. Oh tidak. tidak. Ya untuk peti sendiri harganya 65.000 cuy. Oke lah. Bagi mereka yang mau aja sih minta apa ya. Kita lanjut ke gamenya guys ya. Oke, terakhir gue sampai sini. Karena gue sudah menyelesaikan yang penyihir itu ya, penyihir pengkhianat itu di sini. Oke, untuk modenya sendiri aku pilih yang keras aja guys ya. Karena ya untuk gila sendiri ya aku tidak bisa sepertinya. Karena game ini masih asing menurutku. Ya baru belajar sih. Oke, di sini rawa timur gue pilih mode keras aja guys. Peta itu mengarah melalui rawa-rawa. Makhluk-makhluk tertentu menghalangi jalan kita. Aku tidak berani membangunkan mereka. Selain upslot. Oke. Dan kita langsung ke gamenya aja di sini guys ya. Makhluk seperti apa ya? Lupa cuy. Oke, di awal game ya biasa sih kita beli miner ya kan. Oh ini tuh. Ini zaman purba atau apa namanya guys? T-Rex bukan nih? Raptor. Ya Raptor mungkin. Gue terakhir main ini maju guys, jadi pas maju itu mereka ini terbangun cuy. Tapi bagaimana jika kita tidak maju ya kan, kita bertahan aja di sini. Ya siapa yang tahu ya kan. Untuk jaga-jaga aku beli dulu guys pasukan guys. Dan ini mungkin agak sedikit lama jadi akan aku percepat aja di sini guys. Tuh, ada yang bangun cuy. Mereka bangun cuy. Mereka maju di sini. Sudah. Ya, ini keras banget cuy asli. Ya ampun. Satu aja lama siap. Bagaimana dengan yang lainnya kan? Bentar lagi dia tewas guys. Ya. Oke, Raptor tewas cuy. Oke, kan. Oke, yang kedua loh, yang kedua orang anjir.
Ya, ini Defend. ya 3 4. Sialan. Ya ampun, 4 orang dong. Kalah ini cuy. Miners, man the fort. Ya, tiga berapa orang sih cuy ini? Ya ampun. Wah, kok bisa bangun semua loh mereka ini? Kita Man the defend dulu guys. fort. Nih. Defend. Man the fort. Defend. Miners, man the fort. Kita bisa bertahan sih. Bisa. Man the fort. Ya banyak tewas sih traptor. Patung gua juga mau hancur cuy, maju. Defend. Semoga saja sempat ya kan. Jadi tipis banget cuy patung gua cuy. Ayo dong, ayo. Bentar lagi dong, 2, 1. Oke, kita berhasil guys. Kita berhasil ya kan. Ya ampun, ini pertempuran yang cukup epic sih cuy. Buset dah tadi itu. Buset. Oke, di pertandingan lanjutannya kita akan menantang langsung di sini guys. Pemberontakan glasial. Battle Zerek adalah telah membawa kita ke perbatasan pemberontak glasial. Archidon mereka memanfaatkan beberapa kekuatan menarik. Kami akan menambahkan mereka ke pasukan kami yang terus bertambah. Zeros. Oke, perintah sudah diterbitkan guys ya. Kita langsung saja ke game guys. Apa nih? Ayo kena happy. Oh, ini upgrade cuy. Jadi kita bisa mengupgrade di sini. Jadi aku upgrade barracks dulu. Oke, barracks. Kenapa barracks? Ya, untuk bertahan di sini guys. Ya, untuk mode kali ini aku sebenarnya kurang tahu dan minus informasi. Jadi aku akan pilih defend dulu untuk menyegarkan informasi ya kan. Forward. Karena menurutku informasi itu penting cuy. Oke, kita langsung maju di sini ya. Kenapa emang langsung maju? Kita, ya ampun gue lupa cuy. Ada orang di tengah sini ternyata. Oke, kita ambil dulu patung kalau bisa ya kan. Gear freeze ini memang ganggu banget cuy. Ya ampun, defend. Korbankan dua orang untuk satu pemanah loh. Kita defend dulu sih. Man the fort. Oke, Miners, get back out biarkan there. aja dulu guys. Kita ngumpulkan dulu informasi kan di sini. Sepertinya ini adalah mode yang dimana mereka ini akan terus maju sih sebenarnya. Ya, kita tidak bisa maju di sini karena mereka sudah menguasai tower guys. Jadi kita hanya bisa diam, tidak berkutik ya kan. Defend. Forward. Defend. Forward. Defend. Forward. Attack. Oke, bentar lagi potongnya hancur cuy. Dan kita berhasil menang di sini guys. Telah mencapai kemenangan ya kan, walaupun di awalan sulit terjadi ya. Di 8 sudah, oh ini ada salju cuy, ini spell. Kita mendapatkan spell gratis ya kan, asik. Kita lanjut ke 9.
Kamu sekarang dapat meneliti teknologi. Oke, jadi di sini kita dapat meneliti teknologi, guys. Bagi kalian yang bermain di gacha, kalian pasti pernah mengupgrade salah satu orang-orang, yaitu Sword War Miner kan. It's an ambush. Tapi di sini Their tidak, guys. spears Oke, are huge penyergapan and di keras Steel glowing. Edge itu adalah penyergapan tombak mereka yang besar. Oh, ini guys, apa ini apa apa tuh, patung yang tengah ini, guys, bisa mengeluarkan orang. Dan Spartan itu, Spartan tombaknya besar, panjang ya kan, dan damage-nya juga lumayan brutal. Oke, cara menghadapinya yaitu kita harus defend kalau bisa sih. Ya, defend, menyerang, defend, dan menyerang. Tapi jangan menyerang langsung, guys ya. Kita hanya harus bertahan cukup lama di sini. Itu sih strategiku, guys. Ini mode cukup sulit, guys. Nah, belum apa-apa mereka udah maju, coy. Kalau mereka maju kan kita mundur, coy. Ya, ini mundur, coy. Kenapa? Nanti akan ada Spartan yang muncul. Tunggu ya. Nah, itu dia. Tuh, itu Spartannya gak kelihatan itu. Spartan tuh, guys. Kesel banget aku tuh ada Spartan kayak gitu kan. Keras ya kan. Damage-nya juga sakit. Aduh. Apalagi damage-nya ditambah dengan buff, guys. Forward. Ya, kita defend lagi. Kita harus memperbanyak harta di sini, guys ya. Kalau bisa kita harus cepat di sini karena mereka ini ya belum apa-apa lagi muncul lagi, coy. Kita defend dulu lah. Ini cukup lama sih sebenarnya selama mereka ada di sana. And the force. Defend. Forward. And the force. Mine, get back out there. Defend. Forward. Defend. Defend. Forward. And the force. Sudah, cuy. Oke, kita langsung maju aja, guys. Kita langsung habisi saja mereka ini. Nengsoy kau. Akhirnya kita berhasil menang lagi di sini, guys ya. Oke, kita mendapatkan 2 spell di sini, yaitu tombak sama pemunculan Spartan. Tapi di sini aku akan pilih tombak aja di sini, guys. Nanti di kedepannya aku akan menggunakan tombak terus. Karena tidak selamanya aku bisa mengamankan tower, guys ya. Oke, kita upgrade ini. Belum di upgrade, cuy. Loh, gak bisa tuh. Sudah. Gak bisa tuh Cina ternyata. Jaya benteng Rais tidak. Pemimpin mereka menjaga tempat yang ditanda X pada peta. Bawa di kepadaku hidup-hidup jika memungkinkan jenderalmu akan kembali untuk membantu mereka. Oke, jadi di sini kita memburu pengkhianat lagi yang kedua kalinya, guys. Tadi siapa namanya, lupa gue, cuy. Mulai, cuy. Penyakit pikun gue mulai lagi, cuy. Mulai kambuh lagi. Jadi gue nggak ingat apa-apa, anjir, sumpah. Oke lah. Oke, tadi apa ya? Ini jenderal kita ini Tehera nih, guys ya. Tehera ini beda dengan Merrick. Merrick nih seperti medik, yaitu penyembuh yang biasa kita panggil di Stick War Legacy, guys ya. Atau bisa dibilang Merrick ini adalah orang yang bertugas sebagai petugas medis. Sedangkan Tehera ini adalah anak-anak raja, ya termasuk anak raja sih.
Dan pengkhianat yang ada di depan kita ini nanti siapa namanya? Spilos kalau nggak salah. Ya itulah. Oke, suruh maju dulu di sini. Ya, nah ini Spilos nih guys. Bend. Kita mundur. Forward. Jangan mundur nih cuy. Di sini aja cuy. Oh iya guys, ngomong-ngomong soal Silos ini guys, kenapa dia berkhianat kan? Ya dia berkhianat sih kalau hasil jeripayahnya direnggut ya kan. Ya mau gimana lagi, dia hanya jenderal tuh soalnya. Ini dia Spearos namanya, bukan Silos anjir. Oke, di sini kalian bisa melihat ini adalah Tehera. Di depannya itu ada Merikis. Beda ya, Merik dengan Tehera itu. Gila gue maju sih, sudah buang waktu cukup lama ya kan. Kita ini pertempuran sengit sih. Buset, kena es semua dong. Bagus semua cuy. Tapi ya gue lebih unggul di sini, ya gue bisa menang karena ada healer di belakang kan. Ya Spilosnya lama banget tuh mati cuy, kalau yang keras banget pastilah. Buset dah. Tuh kalian itu bisa terbang nih guys. Oh, bukan Teheranya sih, orang yang terpental kali itu. Itu Sparrowsnya lama banget sih tewas nanti. Sedangkan garis depan itu lebih parah lagi tuh. Selaros terkeroyok, base mereka di ombak ambing ya kan. Oke, sepertinya ini cutscene ya, benar banget sih. Langsung saja. Spiros? I knew you were alive. Thera, you've grown powerful. I missed you, Spiros, but you left us. I can explain. Gue itu bacakan aja guys ya, karena ada musiknya soalnya tadi. Setelah ayahmu menyatukan negara-negara besar pada pertempuran Inomorta pertama, segalanya baik-baik saja untuk sementara waktu. Sampai ibumu, wanita hebat, semoga tombak menjaga jiwanya, melahirkanmu dan saudara kandung kerajaan lainnya. Kami sebagai jenderal tahu ini tak akan lama. Ayahmu pasti menginginkan ahli warisnya memimpin pasukannya. Kami mohon pada ayahmu untuk menggunakan cara lama, seleksi melalui ujian keunggulan. Dia setuju, dan jika dipikir-pikir hasil terburuknya, Archis dari keluarga Archidon adalah orang pertama yang kehilangan posisinya. Berikutnya adalah Mera dari rumah Merrick. Satu demi satu, akhirnya kami semua terjatuh. Bahkan aku setia pada ayahmu melalui 2 perang besar. Adachi hampir tidak bisa melihat dari balik perisainya. Aku tidak bertahan lama. Saya dikalahkan seolah-olah saya masih kecil. Banyak di antara kami yang terpecah belah oleh para perekrut pemberontak. Kami tergoda untuk kemungkinan untuk mengambil alih apa yang menjadi milik kami. Aku bersumpah untuk melindungi saudara kandung kerajaan, tidak menerima perintah dari anak-anak. Saat Adachi dikalahkan dalam pertempuran, tentu saja giliranku yang mundur. Ayahmu menugaskan Atreus untuk memimpin. Anak laki-laki itu bahkan tidak berlatih, dia tidak pernah bersekolah, dan yang terburuk, dia tidak percaya pada jalan tombak. Itu adalah serpihan terakhir. Aku pergi mencari jalanku sendiri. Ratusan orang setia padaku mengikutiku. Kami sedang mencari cara-cara lama. Tapi apa yang kita tuju adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang ajaib, dan itu mengubah segalanya selamanya.
Ternyata bukan hanya kami saja yang beruntung. Oke, ceritanya Spearos ini cukup membagongkan. Ya, What will you do with me? I'm so sorry, Spiros. That's up to my father. Oh, thank you, child. Your mercy will not be forgotten. Will Zelaros be there? I'm afraid so. Then it's a death sentence. oke guys, dari yang aku baca tadi guys, aku akan mengambil kesimpulan untuk Spearos ini guys. Ternyata Spearos ini adalah orang yang loyal atau seorang jenderal yang memiliki kedudukannya di posisi jenderal. Bisa disebut dia ini adalah sebuah jenderal yang terbaik karena menemani sang raja dalam 2 pertempuran, ya kan. Seperti yang kalian lihat di koran ini guys. Bahkan yang kalian baca di sini hanyalah kata pemberontakan dan kata seperti merendahkan Spearos itu sendiri. Padahal perjuangannya tidak tertulis di sini. Apakah sebuah perjuangan tidak dianggap? Itu benar guys. Dia tidak dianggap dan hanya digunakan sebagai alat saja. Tapi menurut guys, si Zelaros ini memang harus berkhianat cuy. Karena bagaimanapun juga ya, setiap orang memiliki harga diri cuy. Apa yang sudah dia bangun selama ini kan, apa yang sudah diperjuangkannya untuk sang raja, seharusnya dia menerima imbalan yang cukup seperti jabatan dan lain sebagainya ya kan. Tapi sebagai seorang raja, Zelaros itu dianggap sebagai alat doang. Aku tak mengerti, tapi bagaimanapun raja itu harus bersikap dominan guys. Dia harus membuat orang-orang di bawahnya itu tunduk bahkan dengan kekerasan sekalipun. Itu adalah raja guys. Raja berbeda ya dengan pemimpin. Raja itu dominan guys, tirani bisa disebut. Tapi bagaimanapun juga dia adalah yang mulia, raja. Dan sebagai kesatria atau orang-orangnya haruslah royal. Jika kau tidak ingin bersama raja, maka berhentilah untuk bekerja dengannya. Hiduplah sebagai rakyat biasa dan lain sebagainya. Zelaros ini penuh dengan kebohongan dari sang raja cuy, dan pengkhianatan dari sang raja itu sendiri. Ya, itu cukup sakit sih cuy. Tapi harga diri, dia memikul harga diri dan mencari jalan lama cuy. Keren banget Zelaros ini. Oke lah, gue akan mengakhiri videoku di sini guys ya. Dan sepertinya aku akan lanjut, tak tahu juga nih. Tapi yang pasti aku akan bermain Stick War Legacy, bukan Stick War Saga. Oke guys, terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton guys ya. Sampai jumpa di next video. Bye.